duduknya karena berbeda, mungkin ya dianggapnya ini kurang sopan, di depannya ada habaib. Gus Fuad juga ulama loh. Al ulama warasatul anbiya, sama pewaris para nabi. Dan catat, tidak semua habib itu ulama, ya, tidak semua ulama itu habib. Catat tuh. Dan yang menjadi warasatul anbiya itu ulama. Kalau ada habib yang ulama itu bagus, tetapi kalau ada ulama yang bukan habib juga sama setara. Gus Fuad Plered itu ulama loh. Pengikutnya banyak, santrinya banyak juga. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Terjadi lagi, dan terjadi lagi. Mau sampai kapan ini? Viralkan ini. Saya mendapatkan informasi ini tadi malam sebetulnya. Cuma belum sempat buat konten, dan akhirnya hari ini, siang ini, saya harus membahasnya. Dan mesti diviralkan orangnya. Kelompok orang itu mesti diviralkan. Biar masyarakat paham siapa sebetulnya dari para mereka. Ya. Kejadiannya bersumber dari pondok pesantren Gus Fuad Plered. Salah satu ulama karismatik yang banyak santrinya, banyak pengikutnya. Lalu ada sekelompok orang yang datang, ya, menggeruduk pondok pesantrennya. Dia menginterogasi Gus Fuad Plered karena pernyataan-pernyataannya di media sosial. Kalau hanya seperti itu, saya kira wajar. Nggak jadi soal untuk mempertanyakan, untuk tabayun. Baik itu. Tetapi lalu kemudian ada kejadian. Mereka nggak tahan emosi setelah mengucapkan kalimat, kita akan selesaikan dengan cara-cara Islam. Lalu terjadilah insiden pukulan. Kita lihat dulu nih ya videonya. Ini ada beberapa hal yang mesti kita bongkar sama-sama. Kita cek dulu videonya. Robito ini minta saya untuk bertemu dengan. Oh iya, Kak Robito, anak bebasan adikri. Nggih. Soale Robito lah. Ini anak seneng naruh dengan HP itu kok. Itu sendiri gitu loh. Habib aku enggak. Enggak. Kalau jenengan seneng dengan HP itu ya nudin sendiri bukan. Isbak dia. Nggak usah ajak lah, nggak usah kowar-kowar. Ora di nyebar luas guys ya jenengan rias kan yang ini istilah iki nek habaib ora entuk. Ning sing dimaksud ini lagi ini loh, saya ora anu habaib ning habaib dalam arti atas sing habaib menceng, habaib lurusan dhek ya ning njur kebiah-uyah kabeh. Nah, masalahnya kan bahasane para habaib kan yang lain terus merasa tersinggung toh. Ini saya Pak Haji. Nggih. Kita luruskan ya. Jadi kita kesini ini bukan tanpa alasan. Jadi Nyun Sewu ini bahayanya kalau mengeluarkan statement di tempat publik itu bakal multi arti. Saya yakin jenengan niatnya baik untuk amar ma'ruf. Saya sepakat. Cuman apapun itu, niat baik kalau enggak dengan cara baik itu tetap enggak diajarkan dengan agama. Ini contoh ini sampai enggak pernah saya selama bertahun-tahun saya damping beliau enggak pernah saya ngeliat dia sedih kayak gini. Ini saya reketang Siti ini nih keturunan Rasulullah. Paham betul jenengan? Nyun Sewu ini rakyat yang sak darah Siti ini ada nih darah Rasulullah, jenengan harus sadar. Kita saat nulungi sapa nek Rasulullah iso hari kiamat, jenengan ngertos. Ning Nyun Sewu mbok yo nganggo adab. Nonton lho. Nyun Sewu saya gini-gini tetap pakai cara Islam. Insya Allah kita tetap bil ma'ruf. Sepakat nih teman-teman nggih? Kita selesaikan dengan cara Islam nggih. Artinya gini, Nyun Sewu ini saya dibel dari berbagai daerah. Saya mewakili dari teman-teman. Saya minta kejelasan, klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu apa. Kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan Habib Isa Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari Robito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gestur kayak gitu terus kayak nggak pernah sabar.
Oke, hati-hati loh. Ini di pondok pesantren loh. Gus Fuad itu juga banyak santrinya, banyak pengikutnya. Jangan sampai terjadi gejolak sosial nantinya. Kalau ini tidak secepatnya dibereskan, aparat kepolisian harus turun tangan. Masalah perbedaan pendapat di media sosial cukuplah berhenti di pertengkaran ucapan. Jangan sampai ada tangan yang melayang, bos. Ini negara hukum. Ada aturannya. Jangan seenaknya. Dan anehnya, coba perhatikan kalimat setelah kemudian dia ucapkan, kita akan selesaikan dengan cara-cara Islami, lalu dia emosi, lalu datang menghampiri Gus Fuad, lalu tangannya yang main. Itu bukan cara-cara Islami. Itu cara-cara syetani. Anda sedang dikuasai oleh hawa nafsu Anda, emosi Anda. Ya, ketika seseorang sedang dikuasai oleh emosi, oleh nafsu, ya, maka yang menggerakkan dia itu bukan ilahi. Ya, bukan wahyu ilahi, bukan sedang dituntun oleh Allah, tetapi sedang dituntun oleh setan. Coba bayangkan, setelah dia mengatakan kalimat kita akan selesaikan dengan cara-cara yang Islami, lalu dia emosi. Apakah itu kebiasaan kalian? Apakah itu kebiasaannya? Menganggap bahwa emosi itu bagian daripada penyelesaian secara Islami. Kan kita menjadi bertanya-tanya ini. Itu di pondok pesantren loh. Mereka barani seperti itu di pondok pesantren. Otomatis di sana banyak santrinya dong. Aneh saya. Kirain saya ini sudah akan berhenti. Ternyata sampai sekarang masih seperti itu. Sekali lagi mohon ini kemudian diatensi. Ini Gus Fuad itu juga sekali lagi banyak pengikutnya, banyak jamaahnya, banyak santrinya. Ya. Ketika Anda masih melakukan cara-cara barbar seperti itu, yang kena itu justru pada akhirnya organisasi tempat Anda ada di sana. Habaib yang sedang membersamai Anda loh. Tercoreng itu nama baiknya. Oh, seperti ini cara-cara Islami ya. Maksud cara-cara Islami itu emosi ya. Kan gila. Dia sudah mengklaim cara-cara Islami itu sebagai penyelesaian persoalan, padahal itu tidak sangat Islami itu. Itu setan itu yang mengendalikan dia ketika emosi itu bukan Allah tuh, tapi setan tuh. Jadi penyelesaiannya bukan cara-cara Islami, tapi cara-cara setani itu. Ini era media sosial. Orang kemudian boleh jadi berbeda pendapat. Bahkan banyak yang berbeda pendapat. Silakan, gak jadi soal menurut saya. Tinggal nanti masyarakat yang akan menentukan sikapnya. Perbedaan pendapat hanya sebatas di lisan. Jangan sampai ada di gerakan tangan, cok. Kemarin saya nolak Khalid Basalamah, ya, di Masjid Al-Jabar karena akan ceramah tanggal 18, dan menurut informasi batal ceramahnya. Saya hanya di lisan, nggak ada lalu kemudian menggeruduk mendatangi Khalid Basalamah, lalu kemudian nggak ada kemudian mengerukan masa untuk nggak ada. Cukuplah di lisan. Saya terangkan argumennya, alasannya, lalu silahkan publik yang akan menilai. Kan seperti itu. Nggak jadi soal dong. Urusan perbedaan pendapat, apalagi sekali lagi di era media sosial, sangat akan mungkin terjadi. Dan orang boleh berteriak sekencang mungkin, selama tidak menjadi delik. Kalau menjadi delik kan ada aturan hukumnya. Kenapa menggeruduk?
main hakim sendiri, tangan yang bermain, diklaim sebagai cara-cara Islami. Kan hanya karena melihat gestur, gaya Gus Fuad Pleret. Gaya itu boleh berbeda, bos. Duduknya karena berbeda, mungkin ya dianggapnya ini kurang sopan, di depannya ada habaib. Gus Fuad juga ulama loh. Al ulama warasatul anbiya. Sama pewaris para nabi. Dan catat, tidak semua habib itu ulama. Ya, tidak semua ulama itu habib. Catat tuh. Dan yang menjadi warasatul anbiya itu ulama. Kalau ada habib yang ulama itu bagus. Tetapi kalau ada ulama yang bukan habib juga sama setara. Gus Fuad Pleret itu ulama loh. Pengikutnya banyak, santrinya banyak juga. Hati-hati. Sekali lagi, tidak semua habib itu ulama. Dan tidak semua ulama itu habib. Tetapi ketika ada habib yang ulama dan ada yang non habib ulama, itu peringkatnya sama. Warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Hati-hati. Sama kalau habib itu yang di pinggir Anda ulama, ya. Lalu kemudian Gus Fuad udah jelas punya pondok pesantren ulama, udah sama. Kenapa Anda seolah-olah apa gitu loh? Menganggap mungkin Gus Fuad bukan ulama. Sama loh. Pewaris para nabi. Sekali lagi ini mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Dan orang yang sudah berani seperti itu ya, ini harus diproses secara hukum. Kabarnya informasinya kena Gus Fuad itu pukulan tangan orang itu. Maka ini udah tidak bisa ditoleransi, nggak bisa dibiarkan. Tabayun ya tabayun, tapi jangan main tangan gitu saudara ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.